Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih sama Aski, masih bahas komik-komik lama ya. Kita akan bahas Natsume Yujincho atau Natsume's Books of Friends. Nah, ini di Indonesia udah terbit sampai 18 volume. Volume 1 sampai 9-nya ada di rumah. Aku lagi baca ulang karena per konten ini dibuat. Ini tuh season 7 ya. Emang panjang banget sih, Mas. Ya, season 7 per konten dibuat tuh season 7 lagi tayang nih. Ini bulan November. Di animenya? Iya, di Netflix ada. Di Netflix, nah, aku kan betul. pengen nonton. Cuman kan aku males nonton dari 1 sampai 6 kan. Aku baru nonton 1 episode doang Mas di Netflix tuh. Itu aja. Yang season 1? Iya. Karena buat nostalgia sih. Gitu. Nah, aku niatnya juga itu buat nostalgia. Tapi Natsume itu emang terutama buat cewek ya. Terutama buat cewek Natsume itu teduh sekali sih. Iya, adem banget. Maksudnya kayak santai banget. Ceritanya pun sederhana ceritanya. Bahwa Natsume ini punya punya nenek namanya Reiko. Nah, dia itu kekuatan spiritualnya tuh gede. Ini cerita tentang yokai by the way. Mereka mencari yokai terus. Terus dia gebukin hantu-hantu buat jadi temennya. Dan namanya gitu. Ditulis. Nah, dalam dunia arwah atau dalam dunia siluman tuh kalau kamu nulis namanya artinya kamu terikat jadi tuan. Nah, ini Natsume itu dapat warisan dari Reiko, dari neneknya itu. Satu buku, bisa dibilang buku ya Yujincho ini. Ya, Yujincho itu yang isinya nama-nama setannya itu semua. Nama-nama setannya, kemudian mereka pengen melepaskan diri. Ngerilis, iya itu. Nah, makanya ngejar-ngejar sih Natsume. Nah, kemudian ada Madara namanya, betul. Yang kemudian jadi Nyanko Sensei. Yang kalian semua pasti tahu lah bentuknya, itu adalah salah satu ikon kucing paling ngeselin di dunia. Tapi imut dong. Ngeselin. Iya, tapi ngeselin sih. Bayangke kucing imut minum arak. Iya, rada. Iya. Dia mabuk gitu. Iya, bentuknya bunder gitu. Nah, dia melindungi Natsume karena dia ngincer bukunya itu, tapi lama-lama kan hilang. Lama-lama kan emang terjadi hubungan saling sayang ya. Betul. Antara Natsume dan Madara dan Nyanko Sensei ya. Dipanggilnya Nyanko Sensei. Untungnya secara terjemahan Alex Media itu masih mempertahankan nama honorificnya. Jadi nggak jadi guru Nyanko atau guru Meong gitu. Ya kan Meong kan. Ya benar sih. Memang Indonesia ya sih Meong. Guru Meong. Guru Meong ya aneh sih. Makanya aku jadi ngehook sama komiknya tuh dapat banget. Secara terjemahan juga oke sih. Betul. Aku gila. Ini istriku suka banget sama Natsume. Makanya aku terpaksa mencoba. Sebenarnya nggak masuk radarku. Berarti awalnya tuh kayak apa sih gitu ya? Iya, sebenarnya nggak masuk radarku. Apa sih gitu. Cuman karena pas rekomendasi ya. Bukan rekomendasi juga sih. Ini setengahnya beri B sih. Oke. Makanya nostalgia. Oke. Setengahnya beri B. Baik Mbak Adven ya. Ada dulu tuh. Setengahnya beri B. Jadi dan kebetulan kan aku memang pembaca shoujo kan. Aku baca shoujo. Aku lupa kalau nggak salah ini ada di Hanalala atau Nakayos. Hanalala kalau nggak salah. Aku kebetulan nggak tahu ya majalahnya maksudnya apa. Nah, dan aku kan baca itu juga. Natsume itu salah satu yang aku skip. Karena gambarnya itu pada saat aku itu ya. Itu ya nggak masuk. Nggak masuk pada saat itu. Pada saat aku itu. Nah, kemudian pas berhasil koleksi ini. Aku baca deh dari awal. Baru bisa ngena gitu ya. Ngehooknya aku itu sebenarnya bukan gara-gara Natsume. Tapi? Ngerti Hotaru no Murie nggak? Tahu. Dan ketika aku ngerti dia itu adalah pengarangnya Natsume dan kebetulan terbit di Indonesia by the way ini. Ini aku punya juga komik-komiknya pengarang yang lain. Ini ada Scarlet Share, terus ini ada Forest of the Fireflies, sama ini ada Hot Days. Nah, ini aku koleksi semua sih. Tapi aku kebalik loh sama Mas Daris. Aku malah justru pertama tahu Natsume itu karena aku tertarik di gambarnya. Iya, karena kamu cewek. Oh iya, itu. Maksudnya itu kan. Nah, sedangkan itu sih. Komik shoujo yang aku suka pada saat itu emang yang shoujo-shoujo secara gambar standar. Kayak Kai Sweet Kaicho, terus Oran, Otomen, nah kayak yang gitu. Yang tegas. Nah, kalau ini kan ini tuh agak kabur kan. Iya, betul. Agak artsy tuh. Cuman setelah nonton Hotaru no Murie dan aku suka banget, aku coba Natsume. Karena Hotaru no Murie itu ngenaknya minta ampun. Basically, Hotaru no Murie itu Natsume.
Iya kan? Bukan ceritanya ya, tapi apa ya? Feel-nya. Ya aku bisa feel karena iya, aku paham Mas. Feel-nya. Bagaimana cerita Natsume itu membuat kita ngerasa kasihan Iya, kasihan iya, tapi ya ikhlas iya, terus ada bener. Natsume itu basically soal penerimaan. Iya bener kan ya kan, jadi kayak nerima ikhlas dengan ya udahlah takdirnya begini gitu kan. Padahal cowok. Iya. Iya cowok. Iya cowok. Kan kadang kalau cowok kalau nggak terima ya udah aku akan kayak mana-mana. Makanya gitu Natsume itu kan uke toh. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya basically seperti itu kan. Ya, benar sih, dan dia kan banyak ditolong dan karena dia sendirian, jadi dia menutup diri, tapi gara-gara introvert sekali. Tapi menurutku dia itu introvert by choice sih. Bukan. Introvert karena keadaan. Orangnya ekstrovert Natsume itu. Iya. Sadar ya? Sadar karena dia juga apa ya istilahnya lawang bisa memahami yang lainnya juga. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ya itu ekstrovert tapi itu mau nggak mau keadaan dia memaksa. Dia tuh social butterfly tapi dihantu. Iya. Serem nek nyata gue Mas. Asli. Iya, maksudku dia itu kan introvert karena memang keadaan memaksa dia untuk dipindah-pindah kan. Betul. Dan dia menutup diri karena ngapain aku harus menyesuaikan diri, mau aku nanti pindah lagi. Betul. Sampai pada titik ini dia ada orang tua yang mau menerima dia, pamannya ya kalau salah ya. Bibinya mau menerima dia apa adanya, cuma dia masih nutup diri. Terus ketemu Madara, dapat Yujincho, itulah yang bikin dia berinteraksi dengan lingkungan arwah hantu yang mana mereka itu lebih ekspresif. Iya, dibandingkan manusia. Betul, jadi secara bertahap tuh Natsume bisa up juga. Gitu. Itu yang bikin ini orang ekstrovert aslinya. Iya, cuman nggak nemu kliknya aja. Baru kemudian dia ketemu siapa? Toma kalau saya. Yang cowok yang hitam itu ya? Nah, ketemu teman-temannya, baru kemudian dia baru kelihatan tuh ekstrovertnya. Iya, setelah ada teman-teman yang cocok. Tapi kan itu ya memang mencirikan introvert kan gitu ya. Kalau nggak cocok ya nggak bisa. Kayak gitu. Tapi itu buat manusia. Sedangkan kalau dia sama hantu-hantunya tuh semuanya ya fine-fine aja. Iya nggak sih? Gitu loh. Makanya ini introvert by condition sih, bukan by choice. Aneh sebenarnya. Biasanya kan introvert by choice ya. Sekali ini by condition. Iya. Bagus banget sih Natsume itu. Bener. Cuman aku ada minusnya Mas di Natsume. Sebagai pembaca, kalau teman-teman nanti mau coba baca Natsume Yujincho tapi di maraton, mana nggak lanjut pulang. Itulah. Jadi kalau mau di maraton tuh bikin apa ya? Aduh bosen nih. Memang. Kayak begini-begini aja. Apalagi kalau di animenya gitu ya, itu makin kelihatan. Justru itulah kenapa animenya oke banget. Maksudku laku banget. Oh gitu ya. Karena secara ngadaptasi dia seasonal. Oh iya sih, karena dan ada jedanya. Sih. Karena di pikiranku kan udah lanjut terus ya Mas ya. Benar, kalau kamu baca maraton, memang capek. Karena memang ceritanya lempeng aja. Nggak ada, maksudnya nggak ada konflik yang bikin kita tuh kayak berdebar-debar atau gimana-gimana gitu. Bahkan konflik ketika ada pemburu yokai ya, pemburu hantu itu juga lempeng aja. Iya bener. Kan ada Nanatori ya yang punya yang ada kayak cicaknya. Itu kan dia dia tergabung dari pemburu hantu gitu kan. Itu kan juga pas melibatkan mereka itu juga bukan yang grand sekali gitu loh. Jadi ini kita cuma dipaksa mengikuti keseharian Natsume. Makanya akan masuk akal kalau kamu bacanya itu maraton, kamu bosen. Betul, itu. Dan titiknya itu kan selalu bikin kita sedih. Sedih, kalau nggak sedih ya bunga karena akhirnya berhasil atau gimana. Ya, kalau dimainin di situ-situ aja kan capek. Betul. Karena season. Makanya jadi ada yang ditunggu nih. Benar. Dan pengaturan seasonnya juga jenius. Dalam satu season kerangka itu ceritanya tensi ceritanya itu naik turun gitu loh. Jadi pas mau mendekati akhir season dia naik. Terus mandek. Terus kita disuruh nunggu. I see. Oh berarti kalau misalnya aku nanya nih Mas Deris, kalau mau ikutin Natsume Yujincho, mending komiknya. Mending animenya. Belum ditanya, udah terjawab ya. Jujur mending animenya. Aku jauh lebih menikmati animenya sih. Karena mungkin aku lebih relate sama, maksudnya lebih masuk di komiknya, aku belum ngikutin lagi. Tonton deh animenya. Karena memang ini adalah cerita yang ketika diadaptasi dengan baik, didukung dengan seiyuu yang oke, dan didukung dengan apa istilahnya
atmosfer ambience yang oke dan soundtrack yang oke. Bagus ya. Upscale kayak ini kayak contohnya Forest Hotaru Binomori ini. Ini kan animenya. Ini kan cuman satu cerita. Iya sih satu cerita. Dia nggak sampai satu volume. Betul. Dia cuman satu chapter. Tapi jadi anime OVA ya pada saat itu 30 menit ya. Yang ngenes banget. Itu kan gila itu. Itu tuh kayak deep banget. Asli sih. Asli itu. Gila Hotaru Binomori. Teman-teman yang belum nonton. Nonton di mana? Oh, iya sih. Aduh. Susah kamu kalau iya lagi. Tapi kalau Natsume bisa. Tapi baca komiknya kan bisa. Baca komiknya bisa. Tapi kalau masih ada ya. Aku nggak yakin sih. Itu makanya aku itu ya di disclaimer kalau masih ada ya. Aku punya 3 kalau nggak salah aku ini itu. Terus mau di itu ya? Nggak dong. Aku kalau nggak salah punya 3 ini. Karena ini yang dulu aku punya terus jatuh di air. Terus rusak, terus akhirnya beli lagi. Ya terus pada saat itu Advent istriku tuh beli lagi juga. Terus aku dapat bekasan kayak gini 5 ribuan. Daripada nggak dapet ya, terus ya udah ambil. Jadi ada 3 tuh Dira. Karena saking membekasnya ceritanya teman-teman. Iya gila, gitu ya. Hotaru Binomori itu Natsume kalau diringkes kayak gitu. Cerita soal penerimaan dan pengikhlasan. Betul banget. Benar. Kita tidak bisa melawan alam. Aduh. Alam tapi kita bisa mengusahakannya. Benar. Kita bisa mengusahakannya. Itu sih. Makanya kan kalau mau itu kan tawakal itu kan adalah ketika kita sudah berusaha dan berserah kemudian yang memberikan hasilnya kan ya yang di atas kan. Yang di atas. Nah, itu kan tawakal seperti itu. Makanya kalau ditanya Natsume itu apa? Ya tawakal. Iya betul dan kok itu ya jadi sangat religius sekali ya, spiritual. Tapi benar loh sih. Spiritualitasnya tuh tinggi banget kalau teman-teman baca Natsume Yujincho. Jadi kita tuh benar-benar kayak diajak buat reflektif, ya nggak sih? Buat ikhlas, terus kayak teman-teman kalau pas lagi capek baca ini tuh benar-benar tersembuhkan. Benar. Iya nggak sih Mas? Aku sih gitu ya. Cuman ya kalau bacanya maraton capek. Gitu, jadi ada sebenarnya bukan capek sih, bosen, iya kalau capek ya, enggak. Sama kayak kamu kalau baca Al-Quran tuh kan bosen kan? Ya, kalau terus astagfirullah. Ini nanti kalau dipotong-potong terus enggak, tapi kamu paham maksudku kan? Paham maksudku kan? Paham. Wow. Bukan itu ya maksudnya ya? Makanya kalau dipotong-potong baik. Bukan itu maksudnya. Iya. Gini deh. Benar, tapi logis. Ngerti. Ini agak lompat sih gitu. Ngerti Silmarillion nggak? Silmarillion tahu. Bosen nggak baca itu? Tapi itu kan penuh petuah kan? Iya sih, benar sih. Basically kitab suci kan? Iya benar sih. J.R.R. Tolkien kan? Iya, ini aku agak jauh ya. Maksudnya kan Natsume Yujincho itu kan buku yang berisi hantu dan dan masing-masing hantu itu kan punya ceritanya masing-masing. Dan itu tuh kayak kitab suci kan gitu. Iya sih, bener. Nariknya agak kejauhan tapi basically seperti itulah ya. Basically seperti itu. Makanya tadi bilang Mas Daris bilang tawakal ya benar, kita diajak buat tawakal. Kalau pas kamu lagi capek gitu ya, baca Natsume. Memang anime healing, komik healing. Betul, apalagi kalau dalam kondisi hujan-hujan kayak gini ya. Ya sekarang hujan sih. Sekarang hujan. Nggak tahu ini pas tayang masih musim hujan atau enggak. Takut ya. Kayak gitu sih. Apalagi? Natsume. Udah sih kayaknya. Udah sih ya Natsume. Keren sebenarnya. Natsume keren banget. Ini adalah cocok ditonton untuk healing. Betul, buat healing, buat kalau pas lagi capek-capek, tapi jangan di maraton sekali lagi ya. Iya, kalau animenya juga season aja sih. Per season ya ngikutinnya. Bagus banget yang jelas. Ini tempat kita untuk refleksi. Betul, sangat reflektif. Oke, itu aja konten kita soal Natsume. Sampai ketemu lagi jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang udah subscribe, thank you. Bunyikan lonceng. Iya, bunyikan lonceng itu nggak pernah aku lupa sih, nggak pernah bilang kayak gitu. Lonceng. Berarti aku itu ya bunyikan lonceng. Aku bagian bunyikan lonceng. Ini anak baru langsung bilang bunyikan lonceng. Aku nggak pernah yang ngomong bunyikan lonceng. Emang goblok. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Obrolan selanjutnya. Dadah.